Record. Oke. Kemarin kita sebenarnya di minggu pertama itu kita udah belajar hampir semuanya basic Python. Jadi kayak yang penting-penting kemarin kayak if, else, terus kalau di listnya ini kalau kita lihat di string template itu secara tidak langsung ketika kita parsing data kemarin kita udah gunain. Demikian juga kayak list, tuple, dictionary, advanced operation itu kemarin kayak kita parsing data dari txt terus kita masukkan ke list itu secara tidak langsung kita sebenarnya belajar ini list advanced operation. Terus kemarin kita juga belajar tentang pass by value sama perulangan juga. Mungkin sisa-sisa yang belum itu tinggal 3 poin ini. Library, callback, sama function kita udah. Yang belum recursive function. Jadi tinggal sedikit sebenarnya tinggal kita explore lebih dalam ke Python nih. Apa aja di Python itu kayak fitur-fitur yang ada, terus library-library yang ada gitu. Oke, pertama mulai apa dulu ini, Naik? Bentar. Callback jadi nggak? Callback untuk apa ya? Untuk preview aja, untuk pengenalan. Juga nanti tak tambahi sama dekorator kalau waktunya masih. Iku untuk teman-teman. Terus apa tadi? Oh ya, pertama kita belajar library dulu ya. Ini sangat penting di Python. Mungkin teman-teman sebelumnya ada yang tahu library itu apa? Mungkin Mas Danang? Halo, cek. Ya, halo Mas. Oke. Gimana? Library. Udah library. Ya, tahu. Oke, kita belajar hari ini library. Nah, ini ya. Nah, sewaktu kita ngoding di Python, itu kalau nggak selamanya kode yang kita buat itu selalu kode milik kita sendiri. Terkadang itu kita butuh juga bantuan orang lain gitu. Misalkan kalau kemarin kan kita parsing txt itu kan kita buat fungsinya sendiri, kita pecah stringnya sendiri gitu, terus kita split berdasarkan koma, terus kita buat strukturnya data agar enak diproses lebih lanjut dan sebagainya. Nah, di Python itu ada yang namanya library. Jadi library itu memungkinkan kita untuk sederhananya ngambil pecahan kodenya orang lain untuk kita gunakan agar pekerjaan kita itu dalam membuat sebuah aplikasi itu lebih cepat. Jadi nggak buang-buang waktu. Misalkan kayak kemarin parsing txt itu kan ribet banget. Nah, itu kita bisa gunakan library milik orang lain untuk kita digunakan di aplikasi kita. Jadi simpelnya gitu. Nah, secara lebih lanjut, library itu juga kayak bantu kita untuk berurusan dengan, misalnya contoh, berurusan dengan sistem operasi. Jadi kayak kita buat direktori, atau kita cek direktori, atau cek lokasi folder gitu. Nah, itu kan kita butuh koneksi ke sistem operasinya. Nah, itu kan ribet kalau kita nulis manual. Makanya kita butuh pecahan kode orang lain. Nah, makanya disebut library.
ada banyak di Python, ada banyak library. Gini, library itu ada yang bawaan Python, jadi udah ada di Python-nya, sama yang kita nginstal sendiri. Nah, contoh library bawaan Python itu apa? Bentar, kita, kok salah. Bootcamp, folder bootcampku hilang. Oke, coba tak perbesar. Misalkan untuk ngecek sebuah file itu ada atau enggak. Nah, itu kalau kita berurusan langsung dengan sistem operasinya, itu ribet. Jadi, kita itu memanfaatkan library. Nah, contoh library standar bawaan Python, itu ada yang namanya OS. Jadi, misalkan nih kita mau ngecek file ini, banyak CS ini ada atau tidak. Nah, itu kita bisa manfaatkan library bawaan Python, namanya OS. Nah, caranya menggunakan itu gimana? Itu pakai keyword import. Jadi misalkan gini, import OS. Nah, di OS ini ada banyak sekali fungsi yang bisa teman-teman gunakan. Jadi, ini ke OS ini adalah kumpulan kodenya orang lain yang tinggal kita pakai, tinggal kita jalankan, dan kita hanya tahu fungsinya saja. Jadi misalkan kalau kita pengen cek file ada, itu kita bisa manfaatkan OS ini, .4.exist. Misalkan kita cek hanya CS txt itu ada atau enggak gitu. Nah, gini, coba kita jalankan Python. Biar enak, tak rename Python main.py. Nah, dia true. Jadi file banyak CS ini dia eksis atau ada. Ini filenya yang kemarin kita buat. Nah, misalkan kalau di sini kita ngawut gitu, kan seharusnya filenya nggak ada. Nah, kalau kita cek, nah itu nilainya false. Nah, itu library. Jadi kita nggak perlu tahu fungsi dia manggil sistem operasi kita itu untuk ngecek file-file itu gimana, nggak perlu tahu. Jadi kita cukup gunain perintah ini aja, simple OS path exist, dan dikasih argumen nama filenya. Dan kita udah tahu bahwa oh file itu ada atau enggak. Nah, itu salah satu contoh penggunaan library. Nah, simple. Teman-teman, ada pertanyaan? Seputar library. Lo cek-cek Mas Fendi. Halo? Itu fungsinya di Python, Mas. Fungsi. Jadi kalau kita ngecek di sistem operasi sendiri kan ribet. Nah, makanya kita butuh fungsi apa? Istilahnya kode dari orang lain gitu yang tinggal kita pakai gitu. Jadi kita nggak perlu tahu apa gimana caranya si OS ini untuk ngecek file kita, tapi kita udah tahu dengan cara jalankan ini OS path exist.
Terus misalkan lagi ada library yang kerap tak gunain. Ini juga library bawaan Python, namanya JSON, import JSON. Nah, gini, JSON itu file, teman-teman ada yang tahu JSON itu apa? JSON itu mirip, kalau kemarin kita kan buat file banyak CS ini formatnya gini, datanya, data mentahnya. Nah, kalau JSON itu dia JSON itu mirip kayak di config bot. Teman-teman pernah buka data config JSON-nya di bot upload atau bot chat atau worker nggak ada sih. Apa automap? Ya dua itu sih. Bot chat sama bot upload. Di situ kan ada config JSON biasa nih. Terus kalau aku ganti misalkan update gitu, kalau bermasalah di JSON terus tak suruh ngupdate gimana gitu. Nah, itu salah satu contoh file JSON. Misalkan aku kayak config gini, config JSON. Itu yang mirip bot upload. Misalkan nama Heri Santoso gitu. Terus email heri@gmail.com. Nah, ini kan mirip-mirip kayak di config bot upload. Nah, kalau kita di Python itu manual, kita kan open filenya dulu. With open, terus kita buka filenya config JSON, kita baca, terus bentar, kita baca, terus kita parsing di sini manual kayak yang txt kemarin. Kita parsing, misalkan config f read. Terus di sini kan parsingnya ribet gara-gara ini, tanda ini, terus tanda ini susah. Nah, itu daripada kita ribet-ribet untuk parsing datanya, untuk ngolah datanya ini jadi terstruktur, itu kita pakai JSON. Nah, caranya lebih mudah, tinggal kita import JSON, terus kita load di sini. JSON load F. Kalau kita print, nah, udah jadi data dictionary yang terstruktur. Kalau kita print tipenya coba. Nah, dia jadi dictionary. Jadi udah datanya terstruktur berkat library JSON ini. Oh ya, JSON itu singkatan ini, Java Object Notation. Jadi file yang berisi notasi objek JavaScript. Nah, itu juga jawab pertanyaan Pak Purna kemarin, gimana kita saling kolaborasi dengan front end sama back end, itu salah satunya menggunakan format JSON ini. Kan ini JavaScript, tapi kita bisa juga olah data ini di Python, gitu simpelnya. Nah, kalau tanpa library JSON ini, kita kan parsing manual, kita split string-nya, terus kita cari key-nya, terus intinya ribet untuk ngolah data string ke data yang terstruktur. Tapi dengan library JSON ini, kita tinggal JSON load, terus kita masukkan ke variabel, udah selesai. Nah, itu salah satu manfaat library. Mas, coba ditampilin sebelum diparsing sama udah diparsing itu tipe datanya kayak gimana gitu. Oke, yang belum diparsing, kita coba open manual ya. Config JSON.
Nah, ini kita baca standar. Nah, dia masih str. Ini bukan dictionary, jadi belum terstruktur. Jadi kalau misalkan nih kita ngeprint config tadi kan ada nama gini, dia bakalan error. Nah, error. Tapi kalau udah kita load jadi JSON, nah dia ketemu ini, nggak bakal error. Dia udah jadi terstruktur. Jadi itu banyak sekali dari Python itu library lainnya selain JSON itu. Tapi yang sering digunakan ini salah satunya JSON. Kita bisa impor banyak, misalkan impor kalau masalah sistem, kita impor sistem. Kalau kita pengen HTTP, misalkan untuk web, kita bisa HTTP ini, dan sebagainya. Kalau untuk parsing JSON, balik lagi ini tadi, impor JSON. Jadi gitu, gunanya library. Jadi kita tinggal apa ya, jadinya gitu. Kita tinggal manggil fungsi dan kode kita lebih simpel. Itu tujuannya library. Oke, aku yakin dari teman-teman ini masih banyak yang bingung. Ada pertanyaan? Cek, halo Pak Purna, pripun? Ya, siap. Biasanya kakek takut. Oke. Ini izin. Halo, nggih Pak, nggih. Halo, nggih. Impor OS itu tadi untuk mengetahui data lokasi file ada atau enggak, Pak. Nah, itu sebenarnya nggak cuma itu aja fungsinya. Kalau kita pengen nge-explore Pak nggih, OS itu dalamnya apa aja sih? Itu kita bisa searching. Python OS library. Nah, ini kita pilih yang docs Python org. Intinya dia dokumentasinya Python. Nah, ini ada banyak contohnya. Kalau ini kaitan dengan sistem operasi, Pak nggih. Jadi untuk mengetahui environment-nya OS, terus untuk ini cengdir, misalkan pindah direktori, pengen pindah direktori. Terus ini beberapa aku juga nggak ngerti. Ini untuk dapat environment, get GID, get UID ini kaitan dengan permission file. Terus get group, get login ini untuk Linux. Get PID ini untuk kalau Python kita jalan, itu ada namanya proses ID. Itu kita bisa ngambil lewat sini. Dan ada banyak banget fungsi yang tinggal pakai, Pak. Jadi kita nggak usah ribet-ribet tulis fungsi, tapi udah dituliskan sama Python. Intinya itu. Kalau kita tadi pengen ekspor JSON, Python JSON library. Nah, ini ada juga. Dia JSON, JavaScript Object Notation, dia untuk encode itu untuk menjadikan JSON, dan decode itu untuk kita dapat data strukturnya seperti dictionary ini tadi, Pak. Ini. Jadi encode decode itu. Kalau kita baca dokumentasinya itu
juga di sini ada banyak sekali fungsi. Dan juga biasanya itu dicontohin gimana caranya pakai ini. Caranya pakai selalu, pertama kita impor, terus kalau kita pengen ngedump atau encode, itu kita bisa panggil fungsi dumps ini. Terus kalau ini beberapa contoh ngedump, kalau ini pengen dikasih separator berapa gitu. Banyak banget intinya fungsi-fungsi yang bisa dipakai di JSON ini. Nah, ini banyak default, encode, iter encode ini masing-masing punya efek-efeknya sendiri dan sangat dieksplor, Pak. Kalau jumlah library Python standar itu berapa ya? Library standar Python. Nah, ini ada banyak banget. Ada OS4 ini yang kita pakai tadi, Pak. OS4. Ada banyak fungsi di dalamnya. Base name itu kita kalau ngambil Tes. ini Halo. di CMD-nya. Dan oke, Halo, nggih, tes. Pak. Tuh, Nggih, tes. udah dengar. Oke. Halo, lagi benano mic, Mas. Kalau bedanya import HTTP sama import request apa ya, Mas ya? Import itu untuk ngambil library-nya, Pak. Jadi Ya. untuk istilahnya import itu untuk ngeload library-nya itu agar bisa dipakai di kode kita. Misalkan kalau kita parsing JSON, kan butuhnya library JSON. Nah, itu kalau kita nggak import, dia bakal error ini. JSON-nya nggak dianggap library. Nah, Mungkin itu kita harus Mas Zen itu load. bedanya HTTP sama request. Mungkin. Ya, Mas Zen. Bentar. Halo, Pak Zen. Oke, siap, Disconnect Mas. Siap. Intinya kita harus import dulu untuk ngambil fungsionalitasnya itu, Pak. Terus bedanya HTTP sama JSON itu kan library-nya beda-beda. Kalau JSON itu dikhususkan untuk ngubah JavaScript object notation tadi yang formatnya kayak gini ke data yang lebih terstruktur di Python, jadi dictionary, itu kita pakai library JSON. Kalau HTTP itu untuk kita buat web server. Jadi kalau kita buat ya kayak halaman-halaman web itu kita pakai HTTP. Tapi nanti HTTP itu pun library HTTP masih terlalu sulit untuk digunakan. Nanti kita di fase 1 itu udah pakai namanya library Flex. Jadi lebih simpel. Nah, Flex itu pun juga library tapi kita download sendiri. Jadi seperti kataku tadi di awal, kan ada yang standar library itu yang udah dibawa sama Python, jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain, udah ada. Dan ada library yang butuh kita install, misalkan kita butuh, kalau aku sering pakai untuk web server yang tak bilang tadi, Flex. Kita bisa searching Flex Python. Nah, ini juga library. Nah, selalu kalau teman-teman gunakan library, itu lihat di Google dulu dan dibaca dokumentasinya. Jadi gimana cara installnya, apakah ada cara-cara install tertentu, atau gimana cara kodenya untuk buatnya, itu mesti ada di dokumentasinya. Dokumentasi itu seperti halaman apa ya? Kalau kita beli kulkas itu kan ada kayak manual book-nya. Nah, dokumentasi itu semacam itu. Jadi ini kayak manual library-nya. Contohnya, bentar ada chat. Oh, ini mesin tadi. Oke. Ini, Flex, misalkan pertama tadi kita udah belajar ini ya,
Python yang library standar. Nah, umumnya kalau yang nggak standar atau biasanya itu kita butuh install dulu, itu kita pakai pip namanya. Nah, library yang nggak standarnya Python itu kita bisa cari di mana? Itu webnya ini, py Python. Nah ini, the Python package index. Jadi ini di pypy.org ini banyak sekali fungsi-fungsi dari programmer lain, kode-kode dari programmer lain yang bisa kita pakai manual. Jadi kita nggak perlu ngoding terlalu keras, kita tinggal pakai library itu untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi ada banyak sekali library, misalkan tadi kita Flex, coba kita search aja Flex. Untuk buat website ini kita pakai Flex. Nah ini, di sini ada dikasih tahu cara nih install, pakai pip. Oke, bentar teman-teman, kayak aku terlalu cepat atau gimana? Ada yang bingung? Halo, cek. Gimana? Oke. Aman. Nggak aman kayaknya. Halo? Aman. Oke, intinya itu tadi ya, ada bentar. Intinya itu tadi kalau di Python itu ada standar library, sama yang kita butuh install, apa ya namanya, custom. Nah, yang ini kita butuh install. Nah, installnya itu, install library yang custom itu gimana? Ya, tadi kita pakai pip namanya. Pakai pip. Oh ya, ini kalau custom library ini tempatnya di pypy.org. Untuk install yang custom library ini kita pakai pip. Misalkan nih, yang standar library tadi kan, kalau kita buat web, itu kan kita pakai ini, import HTTP. Coba. Kodenya. Nah, ini. Ini kalau kita pakai library HTTP yang standar bawaan Python. Kodenya itu banyak. Coba kita jalankan aja. Teman-teman nggak usah terlalu dipikirin ya, ini kode jalannya gimana, tapi yang penting tentang library sama custom library itu teman-teman paham. Jadi kalau ini kan yang kita pakai library standar,
Ini kayak gini contohnya. Kalau kita pengen buat web server, coba kita running. Dia listening di 8.000. Seharusnya kalau kita buka localhost 8.000. Nah, ini hello world. Nah, ini dari Python. Nah, ini hello world. Nah, ini kan ribet, masih ribet kalau pakai standar library. Kita juga lebih apa ya? Lebih enak itu kita pakai custom library. Nah, custom library yang terkenal untuk buat web di Python itu tadi yang namanya Flex. Flex Python. Kita buka dokumentasinya. Ini ada user guide forward untuk apa-apa. Nah, installation. Kita lihat installation. Nah, install Flex. Caranya install gimana? Ini. Perintah pip install Flex. Nah, ini runningnya di mana? Itu runningnya di CMD-nya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal install pip install Flex. Nah, kalau teman-teman running ini, berarti teman-teman menginstal library yang namanya Flex. Nah, itu udah bisa kita impor. Kita impor Flex. Nggak bisa. Bentar. Coba. Sini. Kita runde port. Oke, 80. Waduh, salah. Sama. Efeknya atau ini, dia juga buat web server. Terus kalau kita kunjungi, itu ada tulisan hello world sama dengan yang HTTP tadi. Tapi kalau teman-teman bandingkan sama dengan yang ini, apa HTTP? Nah, ini. Tapi kalau teman-teman bandingkan antara script ini dengan script yang tak buat barusan, nah kan lebih simpel ini. Jadi itu gunanya library untuk mempersimpel codingan kita. Jadi kita nggak perlu tahu apa di dalamnya, kita tinggal menggunakan fungsi-fungsi yang udah ada di dalam library-nya tersebut. Dan gimana caranya menjalankan fungsi di library itu? Nah, itu kita ngikut library-nya. Dan kita harus baca dokumentasi yang ada di library tersebut. Jadi kalau misalkan kita pengen Flex, jadi kita mesti baca dokumentasinya Flex. Ini, mana ya tadi dokumentasinya Flex? Nah, ini. Gimana cara nginstalnya? Terus kalau kita pengen mulai quick start, nah ini. Sama. Cara gunainnya minimal Flex application, minimal web server yang dibuat itu kayak gini gitu. Udah dicontohin sama yang buat library itu caranya oh gini gitu. Jadi seperti itu. Kalau yang HTTP tadi itu library
standarnya Python. Kalau Flex ini kita butuh install pip install Flex tadi. Dan itu banyak banget tergantung library custom itu banyak banget tergantung kebutuhannya teman-teman biasanya. Untuk buat web server itu yang paling terkenal itu Flex yang paling enak. Terus kalau misalkan teman-teman butuh scraping data itu ada namanya library yang namanya Scrapy. Terus kalau teman-teman di jaringan itu jaringan network untuk ngecek kabel ini bermasalah atau enggak atau gimana gitu, teman-teman bisa pakai Scapy dan banyak lagi library yang bisa digunain di Python maupun custom atau yang standar bawaan gitu. Dan aku pun sendiri nggak bisa jelasin satu-satu karena kan banyak banget, teman-teman bisa ekspor sendiri. Dan aku pun juga nggak semuanya tahu library-nya itu apa aja karena aku pun juga ngoding tergantung kebutuhan. Nah, aku bisa menjelaskan untuk kebutuhan web, ini tak kasih tahu untuk Flex. Kalau untuk kebutuhan jaringan, kita bisa pakai Scapy. Untuk scraping data, untuk ngambil data itu kita bisa pakai Scrapy dan lainnya itu. Karena banyak banget library-nya dan teman-teman bisa ngambil library itu sesuai kebutuhan teman-teman. Itu salah satu bukan fitur sih. Ya, hal yang ada di Python library. Jadi kita intinya itu bisa memanfaatkan kode yang orang lain buat untuk ditambahkan ke program kita. Agar kita itu lebih simpel dalam bangun suatu aplikasi. Jadi misalkan kalau kita bangun website nih, kalau kita nggak pakai library gitu, kita bisa makan waktu sampai 3 bulan bahkan 1 tahun untuk website saja gitu. Tapi karena ada library dan ada fungsi-fungsi yang udah tinggal pakai, jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi nulis fungsi sendiri gitu, tinggal pakai dan caranya enak gitu, kita bisa 1 minggu atau 2 minggu gitu selesai gitu. Oke, itu terkait library. Jadi kayak bantuan. Mungkin kalau teman-teman belajar di JavaScript di fase selanjutnya itu juga mirip, namanya Package. Tapi ya nunggu Mas Tony untuk menjelaskan lebih lanjut. Oke, dari situ teman-teman ada yang ditanyakan? Sorry Mas. Tadi punya Mas Zin belum kejawab HTTP sama request di chat. HTTP? Oh, chat. Di chat kan ada HTTP sama bedanya import request library request tuh. Tadi JSON sama HTTP kan, terus ada pertanyaan lagi. Tadi pertanyaannya Mas Zin itu HTTP sama request, bedanya itu. Halo, cek Pak Zen. Halo. Kayaknya mikir error. Mikir. Mic-nya rusak. Oke, belakangan nanti tak jawab. Oke. Nanti juga dengan masa rusak sih? Oh ya, mikir rusak. Langsung tak jawab ya. Oh ya, beda nih HTTP sama request Pak Zen ya. Kalau HTTP itu simpelnya, jawaban paling simpel itu kalau HTTP itu kayak buat web server. Jadi kita pengen buat web server atau ya intinya buat web server itu pakai HTTP. Kalau request itu Python itu untuk library untuk ngambil data dari sebuah website. Dan ini ya untuk teman-teman lain, ini ada library yang disebutkan Pak Zen, request. Kita coba explore apa itu request. Request Python. Nah, ini request Python itu termasuk library custom. Jadi kalau teman-teman
langsung gini import request itu dia bakalan error kayak. Nah, error. No module name request. Jadi dia nggak tahu request itu apa, library apa itu nggak tahu. Nah, agar request ini bisa diimpor, itu ya kita lihat dokumentasinya dulu, gimana cara installnya gitu. Oke, kita lihat. Ini request is elegant and simple HTTP library. Jadi library-nya Python untuk build human being, untuk manusia. Penjelasannya agak konyol sih, tapi ya itulah. Dan di sini request allow you, mengizinkan kamu untuk nge-send HTTP request. Jadi request ini adalah library untuk misalkan nih kita pengen buka web shopee.co.id. Nah, ini kan lewat browser. Nah, kalau lewat request itu kita pakai, kalau lewat Python kita bisa pakai request ini. Jadi bisa Python itu mengunjungi sebuah website dan dapat isinya, ini bisa. Nah, salah satunya pakai request ini tadi. Jadi itu bedanya sih sebenarnya. Kita coba cek, kita coba explore request dikit ya. Caranya ini gimana cara install? Bentar, kita cari penjelasan untuk install. Biasanya di quick start. Dia diajari import. Request. Nah, ini cara install. Pip install request. Jadi kita install dari sini pip install request. Kita install dulu requestnya. Oke, udah selesai. Dan kalau dari sini kita import request lagi, terus kita jalankan Python-nya. Nah, udah nggak error. Kalau tadi kan sebelum request diinstal dia error kan, no module name request. Nah, setelah diinstal dia nggak error. Dan gimana cara pakainya? Di sini udah dicontohin. Mana tadi? Nah, ini request get HTTP gini. Misalkan kita pengen request Shopee gitu. Jadi ya ini tinggal gunain fungsi yang udah dijelasin di request-nya. Di sini ada get, fungsi get. Kita coba. Kita import dulu request-nya, udah. Terus kita jalanin. Request get. Kalau ini kan API GitHub, kita coba shopee.co.id. Nah, terus kita print ini tak namai rek. Oke, nah ini dia dapatnya response. Nah, ini gimana cara ngaksesnya? Kita lihat dokumentasi ini lagi. Aduh, salah. Oke, mana dokumentasinya untuk, oh ini untuk ngeprint URL. Jadi URL yang udah di request. Berarti kayak gini, rec URL. Kalau kita misalkan pengen butuh kode yang HTML-nya, oh ini konten. Untuk melihat kontennya request-nya. Coba kita jalankan. Nah, ini. Ini adalah data-data yang ada di Shopee. Nah, ini data-data apa? Ini adalah data-data JavaScript dan HTML yang dikasih Shopee. Jadi, ketika si Python mengunjungi ini, Shopee
.co.id. Nah, dia bakalan dapat kode kayak gini. Kode HTML-nya ini. Jadi sama dengan yang di request Python ini. Jadi itu adalah salah satu fungsi library request. Jadi, kalau HTTP itu untuk buat web server, kalau request itu untuk nge-request-nya, nge-request webnya itu. Secara simpelnya gitu. Nah, kayak gitu. Dari teman-teman, ada yang ditanyakan? Cek-cek, halo? Dari, halo? Mas Abid, masihkah bingung? Cek, halo? Halo, Mas. Gimana? Ya, lumayan. Lumayan. Lumayan bingung. Yang dibingungin bagian mana? Oke. Bingungin kabeh. Ya intinya ikut si library itu untuk apa ya? Ya simple sih, jangan dibikin ribet. Untuk ya kita dapat fungsi jadi gitu. Misalkan kalau kita itu pengen jalankan motor itu kita nggak perlu tahu gimana caranya ngoperasikan piston, terus karburatornya dan sebagainya. Itu kita tinggal starter gitu aja. Jadi ya tinggal fungsi jadinya terus tinggal dipakai gitu. Terus gimana cara pakai? Lihat di dokumentasi ini atau di WP gitu. Cuma sesimpel itu kalau library. Dari Mas Muhtar gimana? Aman? Cek, cek, cek. Oh, nggak kedengeran kayaknya. Oke. Hari ini santai ya, maksudnya materi ini nggak terlalu apa? Ya itu sih, nggak terlalu makan banyak logika gitu. Cuma ya ini ada kayak library gitu aja. Terus cara nginstalnya itu pakai apa? Kita pakai pip. Pakai pip. Jadi kalau kita pengen install apapun, kita pengen install request pip install request gitu. Request. Terus misalkan kalau kita pengen install apa lagi ya? Ada library yang namanya YAML, itu py YAML itu kita install gitu. Nah, udah keinstall kayak gitu-gitu aja, kayak itu fungsi-fungsi tambahan yang bisa kita pakai gitu. Izin tanya, Mas. Nggih, Maaf sebelumnya, kalau dibahas telat. Aku pernah install itu pakai pip itu nggak bisa, itu gimana? nggak bisa nih gimana? Ya, aku lupa. Kok pernah install, nah itu kan pakai pip gitu, Mas. Itu nggak bisa gitu, errornya aku lupa, Mas. Nah, dilihat dulu kalau biasanya pip-nya belum ada. Nah, pip-nya belum ada itu antara satu itu pakai Python yang lama atau ada masalah di Python. Kalau ada masalah ya tinggal di reinstall Python dengan versi yang terbaru itu udah ada bawaannya pip sendiri. Tapi kalau yang pengen apa? Kalau yang pengen advance atau apa gitu, sebenarnya ada cara install pip yang manual gitu.
Kita lihat website itu mana yo? Ini. Nah, ini kita download dulu file getpip.py, terus kita running python getpip ini. Tapi ini jarang banget. Kalau teman-teman udah punya Python yang versi terbaru, itu pip-nya udah ke include di dalamnya. Jadi untuk kasusnya Mas Muhtar tadi, kalau pip-nya bermasalah, itu install ulang Python-nya. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, terus ini tadi modul sama dengan kita udah tahu itu pip. Terus apa ya? Python itu ada kayak namanya environment. Teman-teman udah tahu yang namanya environment? Mungkin dari Mas Arifin. Environment. Wah, ini audionya kayaknya bermasalah ya. Cek halo. Halo. Wah, oke. Gimana? Belum tahu, Mas. Oke, dari teman-teman ada yang ingat nggak kalau buat upload itu nggak bisa backup kalau nggak salah. Nggak bisa backup data. Backup dari MongoDB itu dia nggak bisa kan. Terus biasanya dari Mas Efri dikasih tahu, oh itu setting environment. Kita masukkan PT bin-nya Mongo itu ke dalam path environment. Masih ada yang ingat nggak? Environment itu sebenarnya kalau kita lihat di Windows itu di sini. Di mana yo? Di control panel. Di sistem. Salah. Sistem. Oke, di advanced system setting. Nah, di sini environment variable. Kalau kita buka, nah di sini ada beberapa environment yang tak buat. Ini untuk Android, ini untuk Golang, ini untuk Java, dan kalau biasanya kasus buat upload itu error ngedump data atau backup data itu biasanya sama Mas Efri suruh nambahin path ini. Di sini kayak ditambahin Mongo, bin, apa gitu. Nah, yang namanya environment itu sebenarnya ini. Nah, tujuannya untuk apa? Salah satunya environment ini kan kumpulan apa ya, directory. Nah, kalau ada directory yang dimasukkan di sini, itu kalau di dalamnya ada semacam program atau apapun, misalkan ada Python atau apapun, itu bisa diakses dari mana saja. Contohnya ini. Ini kan punya aku ada C user Asus AppData, ini lokasinya Python. Nah, kalau ini ditulis di sini, di environment-nya, itu kalau kita simpen, terus kita buka CMD, kalau kita buka CMD, nah ini kan lokasi di user Asus, C user Asus, atau kita bisa pindah di D gitu. Nah, kita tetap bisa panggil Python-nya. Jadi Python minv. Nah, di sini bisa. Kalau kita pindah di C lagi, terus kita panggil Python-nya, nah tetap bisa. Nggak ada masalah. Nah, itu yang disebut environment variable. Di sini, environment. Jadi lingkungan. Lingkungannya apa? Lingkungannya PC itu di direktori mana aja gitu.
Nah, itu yang disebut environment. Nah, pentingnya bagi Python itu apa? Python itu kan tadi kita udah belajar tentang library standard library sama custom library. Nah, si custom library ini kan kita tadi install dulu, atau si Python-nya itu download dulu library yang custom. Nah, itu sama Python-nya itu disimpan di folder mana yo? Ini kayak coba kita buka. Nah, di folder libs kalau nggak salah, library libs. Nah, ini kita seharusnya di sini punya request nggak sih? Nah, ini library OS contohnya, kode-kodenya kalau kita lihat. Nah, ini kodenya OS banyak banget, library OS contohnya. Di sini seharusnya ada request, kok nggak ada ya? Site package. Nah, ini ada library yang namanya request. Jadi Python itu butuh environment variable itu ketika kita manggil ini import request, dia akan lihat environment variabelnya. Environment variable yang ada di pad itu di folder mana aja. Dia bakal nge-search library request itu ada nggak di antara folder-folder ini. Itu gunanya environment variable di Python. Jadi teman-teman hati-hati untuk setting environment variable di Python atau di PC ini. Gitu. Karena Python itu ketika kita nginstal custom, library custom itu ya benar-benar disimpan di satu tempat ini, di sini. Bukan disimpan di dalam project yang kita buat tadi di dalam ini playground ini terus di bawah-bawah sini enggak. Itu. Kalau teman-teman udah belajar bahasa pemrograman lain, ada library yang disimpan di per project, tapi Python enggak. Python disimpan di satu tempat, yaitu di CD. Kalau punya aku di app lokal program, dia ada di lib ini terus di site package di sini. Jadi gitu. Nah, efeknya apa? Kalau kita pengen punya banyak project, berarti kan semua library itu ada di sini. Jadi kita nggak bisa nentuin kan custom library-nya itu kita butuh versi berapa. Misalkan yang project A itu kita butuh request versi 1 atau project B itu kita butuh request versi 2. Nah, itu kan nggak bisa karena Python disimpan di dalam satu folder atau satu tempat itu library-nya. Jadi kalau teman-teman udah update library versi request versi 2, nah itu kalau teman-teman punya banyak project, nah teman-teman mengikuti semua project-nya itu mengikuti yang library terbaru itu. Gitu. Sampai sini ada yang bingung atau ada hal untuk ditanyakan? Nggih, Mas Danang. Halo Mas Danang. Cek. Halo? Tonton. Iki audioku normal nggak? Aman. Halo cek, Aman. Mas Danang. Ada pertanyaan? Oh enggak. Tak pikir tadi melambaikan ada pertanyaan. Dari yang lain? Ya, pertemuan kali ini kita sedikit ya codingnya. Kita memahami dulu lebih dalam itu Python-nya. Jadi kita akan ngoding intensif lagi kayak di fase 1 sih.
Kalau ini kita lebih dalam mengenal si Python-nya itu ada apa aja sih gitu. Di dalamnya ada library, terus ada custom, ada yang standar, terus ada environment variable, itu gunanya untuk yang tadi seperti udah tak jelasin kayak gitu. Dari siapa? Mas Arifin, ada yang ditanyakan? Wah, audionya. Aman. Oh, aman, oke. Kalau aman, teman-teman kepikiran nggak tadi masalah aku jelasin Python itu nyimpen library di satu tempat. Nah, itu efeknya kan tadi tak jelasin bahwa kalau kita punya project A, terus kita butuh library versi 1, sedangkan project B, ada lagi project B, kita butuh versi 2, kan itu bentrok. Karena ya beda versi gitu. Terus cara menanggulanginya gimana gitu? Ada yang tahu? Nah, itu kita menanggulanginya itu pakai atau mengatasinya, ngakali, itu kita pakai ini, yang kan tadi permasalahan environment. Kita butuh versi request 1 di project B, project A, terus project B butuh request 2 gitu, versi 2 gitu. Cara menanggulanginya adalah kita pakai yang namanya virtual environment. Jadi yang environment tadi, yang udah tak jelasin tadi, itu dibuat virtual. Jadi kayak dipecah-pecah per project itu bisa. Nah, caranya pakai apa? Kalau aku biasanya kalau pakai project itu pakai PPNV. Terus ada yang baru lagi itu namanya Poetry. Itu untuk menyelesaikan masalah virtual environment atau versi per project library-nya beda-beda tadi dengan cara ini. Ada library yang namanya PPNV sama Poetry. Nah, PPNV ini apa? PPNV ini sebenarnya juga library dari Python. Kalau kita buka dokumentasinya, pip.env. Mana ini? Nah, ini. pip.env Python Dev Workflow untuk human. Jadi bring the best alpaca packaging. Intinya membawa library-nya itu ke dalam apa di project-nya. Jadi environment-nya itu terisolasi di project-nya. Jadi project A itu punya request 1 ya tetap punya versi request 1, versi library 1. Kalau di B itu butuh library request versi 2 ya tetap bisa gitu. Karena tadi environment-nya diisolasi istilahnya. Diisolasi itu kayak apa ya, dipecah-pecah gitu secara virtual. Makanya namanya virtual environment. Ini. Oke, kita coba buktiin cara pakainya ya. Kalau teman-teman belum punya PPNV, teman-teman juga bisa install. Caranya sama, pip install pip env. Nah, kebetulan ini aku udah punya, jadi udah requirement already satisfied, jadi PPNV kamu udah terinstall gitu. Nah, pertama itu setelah kita install PPNV-nya, kita bisa buat virtual environment namanya. Nah, virtual environment itu gimana bentuknya? Nah, itu kita bisa coba buat virtual environment baru. Caranya pip.env init. Kita running. Oh, install, sorry. Kalau init itu untuk JavaScript npm, sorry. env install. Nah, dia creating virtual environment. Kita tunggu selesai. Nah, udah selesai virtual environment-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di samping layar kiri, itu ada folder baru yang namanya VENV atau Virtual Environment. Nah, itu virtual environment yang udah dibuat oleh Python-nya.
Jadi kayak gini isinya. Ini folder terus delete. Nah, yang tadinya library itu di Python dijadikan di satu tempat, itu sama pip env-nya itu diletakkan per project ini. Jadi ada di sini. Libpkk kalau ini ada apa ini? Pip terus setup tool ini library bawaan Python standar. Jadi dipindah di sini. Jadi diisolasi di virtual environment di sini. Nah, caranya buka virtual environment itu gimana? Kita bisa running pip env run cmd. Nah, gini. Kalau coba kita lihat Python-nya itu udah terisolasi atau virtual environment-nya udah jalan atau belum, itu kita bisa pakai perintah where kalau nggak salah. Where Python. Nah, Python-nya itu di mana? Itu kalau yang paling atas ini, dia ada di virtual environment, ini venv, script Python exe, berarti ini udah aktif. Kalau tanpa virtual environment, nah ini CMD biasa kan, kalau tanpa virtual environment, pasti Python-nya mengarah di sini, C. Nah ini, beda. Where Python, di manakah Python saya, itu dia mengarah di sini. C, Asus, Appdata, Lokal, Program, Python, Python 3.9, Python exe. Nah, sedangkan kalau sudah di virtual environment, dia bakal ada di per project-nya. Di Bootcamp, Playground, venv, Script, Python exe. Nah, sekarang kalau kita pengen install apapun, itu kita bisa pakai pip env. Sebelumnya kan kita pakai pip. Nah, sekarang kita pakai pip env. Misalkan kita install request. Nah, oke. Request sudah keinstall kalau kita jalankan Python main.py. Nah, udah jalan dan nggak ada masalah. Nah, terus bedanya apa dari yang tadi? Kalau pip tadi, itu dia nginstal, tapi diinstal di satu tempat. Yaitu di tadi, di folder C ini tadi. C, Asus, Appdata, Lokal, ditempatin di sini semua. Kalau yang pakai pip-env, itu dia ditempatin per project. Di sini. Di dalamnya project ini, jadi ada folder baru yang namanya venv, dan di dalamnya pasti ada library request. Mana ini? Request. Nah ini. Library request. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan kita punya project baru gitu, terus kita pakai venv, di sini project satunya itu punya request versi 1 gitu, terus project baru ternyata butuh versi 2, itu nggak masalah. Karena sama pip-env udah dicatat kebutuhannya apa gitu. Nah, nyatetnya di mana? Ini kita juga punya file baru, namanya pip file. Nah, nyatetnya di sini. Oh, dia butuh request dengan versi bintang. Atau versi semua pun bisa. Dan juga ada file pipelog ini. Ini dua file ini miliknya si pip-env. Jadi kalau kita pengen install install library gitu, pip-env install apa gitu, semua library-nya akan tercatat di sini. Di pkix request. Misalkan kita pengen install pip-env install py-yaml. Pasti nanti, nah ini nambah. Dia kebutuhannya nambah ini. Jadi kita udah tahu apa aja library custom yang udah kita install di dalam project kita. Itu juga salah satu keuntungan pip-env. Kalau kita pakai pip-env seperti itu. Dibanding dengan pip biasa. Oke, jadi kayak gitu sih library. Dari teman-teman, ada yang ditanyakan, ada yang bingung?
dulu. Nggih, Pak. Berarti itu nanti setiap project itu install katakanlah project 1 install request, project 2 juga install lagi gitu di project 2-nya. Nggih. Nggih, Pak. Jadi install lagi. Karena kalau kita pakai pip file pip biasa ngeten Pak nggih, pip install niku rawan bentrok, Pak. Kan satu tempat yang apa tadi kan diinstal di satu tempat. Jadi ya itu tadi balik misalkan project A itu butuh ini gitu dan bentrok dengan project lainnya kan jadi ribet nantinya. Nah, untuk menanggulangi itu pakai pip.env ini tadi. Jadi semua itu ditaruh di folder .env ini tadi. Dan sama pip.env itu dicatat. Oh, project ini butuhnya request, butuhnya PY-YAML gitu. Jadi lebih enak. Ketika juga kita pengen clone reponya orang, kalau reponya orang itu udah ada pip filenya ini Pak G, kita nggak perlu install satu-satu. Misalkan, oh ini project ini butuh apa ya? Butuh request gitu. Oh aku pip install request gitu, request terus dijalankan error lagi. Oh misalkan, wah aku butuh library PY-YAML gitu. Oh aku harus install PY-YAML gitu kan jadi install satu-satu kan ribet Pak. Kalau ada pip.env ini, kita cukup panggil pip.env install. Kayak gitu. Jadi ini semua nih library yang ada di pip file ini, kebutuhannya project itu udah keinstall otomatis. Jadi gitu. Tujuannya untuk mempermudah kita dalam mengelola library. Atau kalau bahasa programmernya itu namanya dependency manager. Gitu. Seperti itu, Pak. Dari teman-teman lainnya, gimana? Dari Pak Imdad, mungkin? Aman? Oke, itu ya. Terus, apalagi ya tentang library? Kayak udah cukup sih. Poetry juga sama aja, tapi poetry itu lebih enaknya ketika kita buat library baru di Python itu lebih ribet lagi sih kayak kalau di fase-fase selanjutnya mungkin tak bahas, tapi kalau hari ini kita pakai pip.env ini. Dan aku pun kalau buat bot upload, bot chat dan ya bot automap itu aku semuanya pakai ini pip.env untuk menjaga dependensinya, jaga library-nya agar termanage dengan baik dan nggak bentrok sama project-project lainnya gitu. Misalkan automap bentrok sama chat gitu kan nggak keren gitu. Nah aku pakai pip.env ini sampai sekarang. Jadi itu. Terus minggu keempat pas by value ini kita udah belajar perulangan udah, callback, exception ini kemarin udah, library udah. Kayak yang belum cuma 1 poin, 2 poin ini ya. Function, recursive function sama callback. Recursive function sama callback sih. Callback. Nah, kalau ini kita bakalan coding lagi kalau ini callback. Oke. Ini enggak pip file. Sebenarnya kedua poin ini kayak recursive function sama callback itu, oh ya tak tambahin dekorator ya. Dekorator itu kayak fungsi yang memiliki efek spesial ya. Contohnya, contoh penggunaan recursive function itu apa ya? Biasanya apa ton recursive function?
Golek ae jarang nganggo ya. Aku biasanya ikut siapa jenenge ada Callback. gawe apa ya perulangan tapi gawe rekursif kan ya iso ya. Recursive function. Python example. Faktorial. Nah, yo iki faktorial. Rekursif itu fungsi yang apa manggil dirinya sendiri. Iki sih, iki yo. Oh iya. Oke. Nah, ini teman-teman faktorial. Kita coba tes dulu jalan atau enggak. On main TPY. Oh ya, factorial of 3 is 6. Kok 6? Misalkan 7. Faktorial itu biasa sih. Iku functionnya iku kan enak toh. Dari teman-teman ada yang tahu faktorial nggak? Faktorial yang mas. Misalnya 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oh iya. Ingat. Oke. Oke, faktorial. Faktorial itu yang punya simbol gini ya, apa? Tanda seru 5 gitu. Iya kan? Terus dia 5 kali 4 terus kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau kita pakai recursive function itu ini kita buat deklarasi dulu de faktorial. Nah, X ini untuk inputan angkanya, angka yang mau dimasukkan. Kalau ini kan 6 di sini. Terus diolah jika 1, berarti kan dia nggak dikali apapun, jadi udah di return 1. Jika dia yang lain, dia nge-return X ini kali faktorial. Nah, faktorial ini dia fungsinya ini, dirinya sendiri ini dipanggil lagi dengan X min 1. Jadi dia selama nggak X-nya ini bukan 1, dia terus manggil ini. X kali dirinya sendiri di sini. Oke, bagi teman-teman yang bingung, kita kasih gambarannya ya. Rekursif. Kok nggak kena? Rekursif itu kayak gini, misalkan tadi kan def faktorial di sini ada X. Terus di sini jika X-nya sama dengan 1 itu di return 1. Kalau tidak else. Kalau tidak dia return X
dia kali faktorial X min 1. Oke, gini, kalau misalkan kita running ya, misalkan kita running atau kita panggil faktorial misalkan 3. Oke, gini ya. Berarti alurnya gini, X-nya ini, berarti kan dia awalnya 3. Nah, dia dicocokin di sini. Dia X-nya sama dengan 1 atau enggak? Kalau enggak, return 1. Kalau dia sama dengan 1, dia return 1. Kalau else, berarti kan ini 3. 3 kan tidak sama dengan 1 kan? Berarti dia nggak ngeksekusi ini. Dia nggak ngeksekusi ini, tapi dia ngeksekusi bawahnya kan? Eksekusi ini. Nah, dia ngeksekusi ini. Eksekusi yang bawahnya ini. Nah, eksekusi bawahnya dia return. Jadi dia dikembalikan lagi nilainya. Nah, apa yang dikembalikan itu X-nya ini. Berarti 3. Nah, dikali ini faktorial. Nah, faktorial ini dia manggil ini lagi, ke atas lagi, manggil fungsi ini lagi dengan X min 1. Berarti di sini kan nilainya 2. Nah, dia kan manggil di atas ini lagi. Jadi, dia bakal ini 2. Terus dia running di sini. Dia cocokkan X itu sama dengan 1 atau enggak. Kalau iya, berarti eksekusi return 1 ini. Kan dia enggak. Berarti dia ngeksekusi ini lagi. Jadi rekursif gitu. Masuk ke dalamnya gitu. Piton, aku bingung. Ya ngono sih, jelas bener sih. Rekursif Intinya itu masuk ke dalamnya gitu. Jujur teman-teman, ada yang bingung. Kondisi dia manggil diri sendiri kalau if-nya yang di atas itu nggak terpenuhi ya. Tapi kalau udah terpenuhi dia nggak manggil diri sendiri, udah stop itu. Jadi rekursif itu ya apa ya? Mungkin kita juga jarang pakai juga sih. Cuman apabila nanti teman-teman satu saat butuh fungsi rekursif, ini dicontohin apa ya? Alurnya rekursif itu gimana itu. Dia ngecek dulu, kalau dia udah memenuhi kondisi yang atas itu berarti fungsi rekursifnya itu berhenti. Mungkin mirip-mirip sama looping, cuman apa ya, konsepnya agak membingungkan kalau awal-awal sih rekursif itu. Teman-teman ikut sih highlight di keywordnya rekursi itu kayak intinya masuk ke dalam gitu. Jadi ini kan faktorial, dia udah fungsi faktorial. Nah, di dalamnya itu dia manggil dirinya sendiri gitu jadi masuk ke dalam gitu. Kayak gitu rekursi. Jadi berulang-ulang gitu. Kalau looping kan berulang-ulang, tapi kalau rekursi itu dia manggil dirinya sendiri itu namanya rekursi. Kayak gitu. Ini kalau teman-teman nggak hati-hati itu bikin rekursif itu apa ya? Membingungkan ya, apa ya? Cara stopnya gimana itu kadang bingung rekursif itu. Nah, kadang kasus rekursi itu kita juga akan menemukan error gitu. Kan nggak bisa fungsi itu kita kasih contoh kan. Katanya Mas Eko itu apa? Stack Overflow ya? Enggak keliru. Enggak. Stack Overflow itu bedanya sih.
nganu Ya tapi kaitannya kan rekursif. teman-teman kalau belajar fungsi rekursi pasti bakal ngalami kayak gini. Misalkan ini faktorial dengan fungsi error gitu. Kita return rekursi terus. Jadi kayak apa ya? Ini kan dia punya fungsi faktorial. Nah, tapi ketika return dia dibalikkan lagi nilainya dari fungsi faktorial lagi. Dipanggil lagi fungsinya dirinya sendiri. Kan berarti dia manggil terus, manggil saya gitu. Kalau dijalanin ini bakalan error. Oh enggak. Oh belum disimpan. Nah, maximum recursion deep exit. Jadi ini fungsi ini nggak bakal ketemu ujungnya. Jadi dia manggil terus gitu. Running terus gitu di sini. Dia manggil dirinya sendiri terus gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Teman-teman masih banyak yang bingung. Mungkin ada unek-unek. Pak Purna, Pripun, aku yakin bingung sih enggak ya. Tapi ya itu sih penjelasan terbaik. Nggak enak kalau Pak Imdad terus ngotot. Nggak, mungkin Soalnya ya contoh lain mungkin kasus biasanya digunakan di mana gitu, mungkin bisa lebih biasanya di pas coding kayak gitu digunakan di apa gitu atau kasusnya lah. Nah, makanya Pak, aku jarang menggunakan ini. Oh gitu ya, oke siap. Aku kepikiran apa ya? Gini. Misalkan aku punya kategori data yang udah terstruktur. Kategori dia list dan misalkan nama gamis gitu, terus dia kan pakaian terus dia punya pakaian nama makanan gitu. Terus di dalamnya kan ada kategori lagi, subkategori itu. Kategori. Dia ada list lagi. Dia ada nama. Misalkan gamis. Terus di dalamnya juga ada kaos gitu. Nah, ini di dalamnya gamis ini dia punya subkategori lagi. Misalkan dia punya nama gamis pria gitu. Terus di dalamnya lagi gamis wanita gitu. Nah, misalkan kita pengen buat fungsi untuk menampilkan ini, semuanya nama ini. Nah, ini bisa pakai rekursif. Jadi kayak gini, misalkan kita buat contoh def tampil nama, misalkan kategori. Nah, ini udah dibuatin otomatis sama VS Code-nya. Jadi dia diulang dari kategori ini, dia diberi nama. Nah, jika ini kategorinya ini i-nya ini enggak relevan sih. Kategori. Katek. Jika dia punya subkategori, dia nih.
dia bakalan ditampil nama lagi di subkategori ini. Kalau kita panggil, dan kita tes, oh error. Oh ini. Bentar, error di 38. Kita coba dulu. Oke. Coba kita print. Iku kategori dan jero iku list nang jero list iku. Sing ditop? Iki lho iku kategori nang jero kategorimu enek iki list nang jero list iku. Coba cek dulu. Oh iya. Oh, nah, kayak gitu tuh. Jadi kalau sebenarnya rekursif itu, kalau kita nangani data yang punya nested itu punya sub gitu, kayak subkategori gitu, dan kita pengen ngambil data di dalamnya gitu, kita bisa pakai rekursif kayak gitu. Pak Purna, pripun? Intinya kasusnya kayak gitu sih, Lek. Ada rekursif gitu. Misalkan ngambil kategori Shopee, nah itu kan wonten sub. Nah, niku fungsine kula damel niku rekursif function untuk ngambil sub. Oke, siap. Tapi bukan ide untuk membuat soal ujian loh. Oh mantap Pak, ada ide Pak. Ada ide, senang Pak Engdat. Nah jadi gitu. Oke, kayak rekursif selesai, terus kita bahas callback. Callback itu sebenarnya simpel sih. Jadi gini, kalau kemarin kan kita buat fungsi, misalkan apa ya, fungsi hello gitu. Hello, terus kita print hello. Oh gini aja, kita butuh nama di fungsinya. Terus kita kasih hello, misalkan Budi. Nah, jadi dia tampilin hello Budi. Kalau konsep callback itu gini. Selama ini kita kan di hello ini kita nambahin argumen berupa kayak Budi, terus angka 1, 2, 3, atau data tipe list, terus data tipe dictionary, dan sebagainya itu. Nah, sebenarnya di fungsi itu, selain kita masukkan Budi ini, kita juga bisa masukkan fungsi di dalamnya. Misalkan di sini,
custom tampil gitu. Fungsi def custom tampil. Nah, dia ada variabel nama juga. Terus kita print hello dari custom. Hello nama dari custom gitu. Nah, ini kita bisa buat kayak callback. Jadi ini fungsinya itu kita bisa masukkan di sini. Custom tampil. Nah, ini kita bisa buat kayak callback. Nah, callback ini kita bisa panggil di dalamnya fungsi hello. Callback. Nah, kalau kita running, nah jadi itu. Jadi ini bisa dipanggil di sini, terus ini bisa kayak dijadikan argumen di sini. Jadi yang dimasukkan kalau biasanya nilai, tapi di sini dimasukkan fungsi. Nah, itu teman-teman yang dinamakan callback. Jadi sebenarnya apapun di fungsi ini, argumen itu bisa dimasukkan apapun, bahkan fungsi. Nah, use case-nya itu apa? Kegunaannya itu untuk apa? Biasanya kalau kita udah punya fungsi yang, kalau aplikasi udah gede itu kita punya fungsi yang susah diotak-atik gitu. Dan kita butuh nge-handle di dalamnya itu secara custom. Nah, itu butuh yang namanya callback. Kayak gitu. Nah, ya itu sih simple callback. Terus yang kedua itu ada yang namanya dekorator. Kalau teman-teman lihat keyword dekorator itu kalau kita jadi keinget kayak dekorasi suatu ruangan atau apa itu. Namanya kan dekorator. Nah, di sini pun sama. Dekorator itu untuk mendekorasi sebuah fungsi. Jadi misalkan di sini ada fungsi hello. Terus di sini kita print hello terus nama gitu. Coba kita panggil hello Budi. Nah, ini kan jadi hello Budi gini. Nah, kita bisa mendekorasi fungsi ini. Sebenarnya dekorator ini use case-nya juga hampir sama dengan callback. Jika fungsi ini udah kompleks dan kita pengen ada efek tertentu di fungsi ini, tanpa kita ngubah di dalam-dalamnya fungsi ini, kita bisa pakai dekorator. Nah, cara buatnya gimana? Itu kita bisa pakai ini. Misalkan kita sebelum hello itu, kita pengen nampilin apa ya, dekorator tampil, oh jangan alamat sih, apa ya? Ya udah alamat. Nah, ini bisa kayak gini. Dekorator ini fungsinya atau callback-nya kita buat di dalamnya fungsi itu ada bisa fungsi wrapper terus nama print alamat nama terus return wrapper. Nah, itu kita bisa dekorasi dengan kayak tanda ini, add decorate tampil alamat. Jadi kalau hello Budi ini ditampilkan, dia bakalan nge-print ini juga. Nah, itu. Jadi fungsi ini kayak di dekorasi, ditambahi perintah kayak efek-efek.
kayak gitu. Jadi sesuai namanya dekorator, jadi kayak di dekorasi gitu. Oke, dari ketiga poin atau ya 3 poin tadi, teman-teman ada yang ditanyakan? Sementara kalau teman-teman ngoding dan biasa-biasa aja itu eh, kayak fungsi-fungsi ini mungkin jarang dan mungkin di benak teman-teman kayak ini kayak nyeleneh banget, kenapa harus kayak gitu gitu. Tapi kalau nanti aplikasi teman-teman udah gede gitu dan udah besar, teman-teman juga dengan sendirinya tahu manfaat dari dekorator dan callback ini kayak gitu. Jadi teman-teman ada yang ditanyakan gimana cara buatnya atau dari efek-efeknya kayak gimana gitu? Gimana dari yang lain? Dari Mas Arif? Gimana? Cek halo, aman? Halo Mas, Ada aman unek-unek? sebenarnya. Oke. Belum. Oke, kalau aman kayak sementara hari ini cukup itu dulu ya untuk Python dan kita kayak udah hampir semua nih ini dan besok kita explore explore web server kalau memungkinkan dan kayaknya kita Jumat ujian live code. Dan ya, itu udah jam berapa ini? 10.14 kayak udah malam juga. Nggak terlalu basa-basi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang tetap setia ngikuti bootcamp dan mohon maaf kalau hari ini penyampaiannya morat-marit karena ya emang itu materinya dan sebenarnya basic-basicnya udah di minggu kemarin dan udah cukup gitu dan hari ini kayak kita explore di dalamnya Python itu ada apa aja gitu, fitur-fitur apa aja gitu. Dan mohon maaf untuk kayak ngomong berlibet dan kesalahan penjelasan atau sebagainya, penjelasan yang kurang dan kayak sebagainya. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Keep it close. Close.